Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Nur dari kelas 5A Jaringan Komputer dengan NIM 105811114423 dengan program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan analisis mendalam SSL atau TLS handshake menggunakan WiredShard lengkap dengan capture dan penjelasan setiap tahapan kritis yang menjamin keamanan koneksi kita. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, pada penjelasan teori SSL atau TLS. SSL ini Secure Socket Layer yang kini telah berevolusi menjadi TLS, yaitu Transport Layer Security, adalah protokol fundamental untuk keamanan komunikasi internet. Fungsi utamanya memiliki 3 pilar keamanan. Yang pertama yaitu autentikasi. Ini memastikan server yang kita tuju memang server yang asli, bukan server palsu yang menyamar. Verifikasi ini dilakukan melalui pertukaran sertifikat digital. Yang kedua yaitu ada enkripsi. Ini adalah bagian inti. Semua data yang dikirim akan terenkripsi menggunakan algoritma simetris yang kuat, sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada integritas data. Ini memastikan data tidak diubah, dirusak, atau dimanipulasi selama pengiriman di jaringan. Selanjutnya, TLS bekerja di lapisan transport, model TCP atau IP. Dalam protokol ini, sebelum data aplikasi dikirim, harus ada proses handshake yang sangat detail untuk negosiasi versi TLS, chipper suite, dan session key. Seluruh proses inilah yang akan kita bongkar di WiredShard. Selanjutnya ada port 443. Dan kenapa HTTPS pakai port ini? Pertanyaannya sangat penting. Kenapa koneksi aman selalu pakai port 443? Port default untuk HTTPS adalah 443. Berbeda dengan HTTP biasa yang menggunakan port 80. Port 443 ini ditetapkan secara resmi oleh INI, Internet Assigned Number Authority, sebagai Will Know Port untuk layanan aman. Penggunaan port 443 ini memberikan sinyal otomatis kepada klien dan server bahwa komunikasi yang akan dilakukan harus memulai negosiasi TLS atau SSL terlebih dahulu. Ini memisahkan secara tegas antara trafik yang tidak aman atau port 80 dengan trafik yang wajib dilindungi atau port 443. Filter yang kita gunakan di WiredShard sangat sederhana dan efektif untuk ini, yaitu TCP titik port 443. Selanjutnya yaitu mulai capture di WiredShard. Sekarang kita masuk ke demonstrasi. Kita jalankan WiredShard, pilih interface jaringan aktif, misalnya yaitu Wi-Fi. Setelah interface dipilih, kita masih display filter TCP titik port sama dengan 443 dan mulai capture. Setelah itu saya mengakses situs HTTPS yang akan kita analisis, yaitu https www.tiktok.com. Begitu trafik mulai terekam, saya akan hentikan capture untuk mendapatkan data handshake yang utuh. Sekarang mari kita bedah paket-paketnya sesuai urutan. Langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu analisis detail atau client hello. Instruksi visual, tampilkan screenshot client hello dan fokus pada bagian version, random, dan chipper suite dan SNI. Paket pertama yang muncul adalah client hello atau lihat handshake tipe 1. Ini adalah tawaran dari klien kepada server. Yang pertama ada versi TLS. Kita lihat klien menawarkan TLS 1.2 atau 0 kali 0303. Yang kedua ada random number, ada langkah acak unik, misalnya BFE 9F43E yang dikirimkan. Angka ini bersama angka server nanti akan menjadi kunci rahasia sesi. Selanjutnya ada chipper suite. Klien menawarkan daftar panjang total 17 chipper suite yang didukung. Ini adalah menu kombinasi algoritma enkripsi dan hashing. Selanjutnya ada SNI, yaitu server name indication. Paling penting di extension kita lihat server name www.tiktok.com. Ini memastikan server tahu situs mana yang ingin diakses, terutama jika server tersebut hosting banyak domain.
Yang kedua ada analisis detail atau server hello. Instruksi visualnya yaitu tampilkan screenshot server hello dan fokus pada chip pursuit yang dipilih. Selanjutnya yaitu server membalas dengan server hello atau lihat handshake tipe 2. Ini adalah keputusan server terhadap tawaran kita. Yang pertama ada versi TLS, yaitu server mengonfirmasi penggunaan TLS 1.2. Yang kedua ada chip pursuit pilihan, yaitu server memilih satu chip pursuit dari 17 pilihan kita, yaitu TLS, ECDHE, RSA with AS 128 GCM SH256. Kita harus garis bawahi bahwa ECDHE yaitu ellipse curve Diffie-Hellman ephemeral, yaitu memberikan jaminan perfect forward security atau PFS. Artinya session key hanya berlaku untuk sesi ini. Bahkan jika kunci utama server nanti dibobol, data sesi ini akan tetap aman. Server juga mengirimkan random kedua, yaitu misalnya 69260B7 yang akan digabungkan dengan random kita untuk membuat master secret. Langkah selanjutnya yaitu certificate dan server key exchange. Instruksi visualnya yaitu tampilkan screenshot certificate dan server key exchange. Setelah server hello ada dua paket penting. Yang pertama yaitu certificate. Server mengirimkan sertifikat digital X.509 miliknya atau terlihat dengan length yang besar 2648 byte. Sertifikat ini berisi public key server dan harus diverifikasi oleh browser melalui rantai kepercayaan otoritas sertifikat atau CA. Selanjutnya ada server key exchange. Karena chip pursuit yang dipilih menggunakan ECDHE yaitu mekanisme key agreement yang tidak menggunakan enkripsi pre-master secret, server harus mengirimkan paket ini. Paket ini berisi parameter publik dari ECDHE yang ditandatangani menggunakan private key server. Parameter inilah yang akan digunakan klien untuk menghitung kunci sesi secara rahasia. Setelah semua parameter penting terkirim, server mengirim server hello done atau handshake tipe 14, menandakan ia selesai mengirim data dan siap menunggu respon klien. Langkah selanjutnya itu change chipper speak and application data terenkripsi. Instruksi visualnya yaitu tampilkan screenshot change chipper speak dan application data. Setelah klien memproses semua data di atas dan berhasil menghitung master secret atau kunci sesi, ia akan mengirimkan change chipper spec. Yang pertama yaitu change chipper spec. Ini adalah sinyal kritis, sebuah perintah transisi. Pesan ini mengatakan, mulai sekarang semua data yang kita kirim dan terima akan menggunakan session key yang baru dan sudah dienkripsi. Server juga akan membalas dengan change chipper spec yang serupa. Selanjutnya ada application data. Begitu transisi selesai, komunikasi beralih ke application data. Kita lihat di Wireshark. Application data protokol kini membawa encrypted application data. Data ini adalah permintaan atau respon HTTP yang sudah dienkripsi menggunakan algoritma AES 128 GCM yang telah disepakati. Isinya hanya deretan heksadesimal yang tidak bisa dibaca, membuktikan bahwa enkripsi berhasil. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada proses analisis ini, yang pertama keamanannya itu berlapis TLS atau di port 443, memastikan koneksi melalui 3 pilar. Yang pertama itu ada autentikasi, enkripsi, dan integritas. Yang kedua ada negosiasi sukses. Handshake berhasil dilakukan mulai dari klien hello hingga server hello done. Dan yang terpenting, klien dan server berhasil menyepakati algoritma kuat seperti ECDHE yang menjamin PFS. Yang ketiga, data terlindungi. Seluruh komunikasi data aplikasi kini terenkripsi. Terbukti dari paket
encrypted application data di Wireshark. Baiklah, demikian video analisis mendalam mengenai SSL dan TLS 1.2 menggunakan Wireshark. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.